Ya, selamat datang. Sekarang saya akan mengvideokan dokumentasi untuk versi pertama inverter 3 fasa. Versi kedua karena pertama pernah sistem 3 inverter di seri menggunakan komunikasi. Tapi kendalanya jika komunikasinya terganggu, fasanya akan lepas. Tapi kelebihannya dia bisa bekerja secara individu, misalkan satu fasa mengalami overload atau kerusakan, dia fasa yang lain masih hidup. Juga untuk maintenance lebih mudah perbaikannya, tinggal betulkan salah satu dari 3 unit inverter yang bermasalah tanpa harus terjadi pemadaman total. Tapi kalau yang inverter jenis ini dia single trafo 3 phase, controllernya single, jadi semua MOSFET ada di satu board, jadi kalau ada kerusakan dia nggak berfungsi. Tapi kelebihannya mempunyai dimensi yang lebih kecil untuk bagian boardnya. Kalau untuk trafonya bisa ada yang 3 digabung jadi 3 atau satu trafo yang dalamnya udah ada 3 pasnya. Kalau ini trafo konfigurasi delta ke star, gambarnya seperti ini rancangan dan desain saya dapatkan di internet, di YouTube Yopi, Om Yopi. Saya praktekkan ini untuk diagram trafonya seperti ini, dari input inverter MOSFET 1 2 3, kemudian ini RST, di sini 0 volt, netral yang ke tanah atau bagian 0 voltnya. Sekarang tahun 2024, Desember tanggal 22. Kita lihat perkembangannya untuk jatuh di tahun berapa ini dapat diaplikasikan di RSUD yang sudah direncanakan oleh saya dan tim. Optimis kita bisa mengaplikasikan 3 phase karena dayanya besar di RSU atau di puskesmas yang besar di atas 15 kVA, jadi biasanya genset di sana sudah di berapa puluh kVA, jadi harus menggunakan inverter yang lebih besar atau menyesuaikan 3 phase, maka inverternya juga 3 phase. Ini microcontrollernya ESP32, driver MOSFET-nya ada 6 channel TLP250. Kemudian ini MOSFET-nya ada 6 channel. Semua MOSFET ini di-trigger menggunakan sinyal SPWM yang di sini. Ini saya cek semua gelombangnya SPWM untuk semua MOSFET-nya. Berbeda dengan inverter single fasa, dia ada gelombang kotaknya juga di dalam MOSFET. Jadi nggak semuanya. Misalkan single inverter biasa yang single phase hybrid biasanya ada 4 MOSFET, ini enggak kita pergunakan, jadi ada 4 ini. Kemudian SPWM gelombang sinusnya itu cuma ada di high set dan low set sebelah kanan misalkan. Kemudian yang sebelah kirinya dia gelombang kotak 50 Hz dan 50 Hz. Dan kalau di running biasanya MOSFET yang sini lebih hangat daripada yang sini, karena di sini membentuk gelombang sinus membutuhkan switching yang lebih kencang. Nah, ini gelombang SPWM-nya pada setelah satu fasa, kemudian gelombang AC output yang biru ini udah terbentuk sinus.
Untuk pasang yang lain 120 derajat, ada 3 nanti udah dicek juga. Ini lepas, dicek, ini masih terbuka, ini ada strumnya juga, ini juga ada. Ini baru satu trafo yang di sini, kemudian netralnya jadi satu sesuai gambar tadi. Setelah ini akan saya lanjutkan dengan pengaturan feedback control. Jadi untuk menyetabilkan, ini belum stabil. Kalau diberi tegangan benar-benar di 12 volt, ini bisa lari sampai 200-an lebih. Jadi belum diregulasi untuk output AC-nya, belum tetap. Ini udah dilengkapi feedback control, ada 3, tapi pemrogramannya belum. Ini ada dioda bridge untuk membaca pasa 1, pasa 2, dan pasa 3. Ada 3 set dioda bridge untuk membaca masing-masing pasa. Jadi pasanya tidak satu untuk satu trafo. Kalau untuk satu trafo, nanti misalkan trafo yang ini dibebani drop, kemudian menyetabilkan, otomatis meningkatkan kinerja MOSFET, duty cycle-nya naik. Nanti pasa 1, 2, dan 3-nya akan mumbul, mengalami overvoltage karena tidak mempunyai beban yang sama. Jadi di sini setiap trafo diberi feedback control supaya kalau di sini menaikkan kinerja MOSFET, tegangan yang di sini duty cycle-nya diturunkan supaya tidak ikut naik. Karena saat akan naik juga dia akan meregulasi karena dilengkapi 3 feedback control. Gelombang SPWM. Frekuensinya kita cek, SPWM matikan, kita cek frekuensinya. Nah ini 50 Hz, 20 ms, 50 tepat. Sudah sempurna untuk ketiga pasanya. Dengan duty cycle saya set atau bawaan codingnya di 90%. Kemudian untuk rangkaiannya kita menuju laptop. Kabelnya lepas. Saya akan jelaskan bagian rangkaiannya. Untuk kodenya nanti ada di keterangan. Ini diagramnya tidak kelihatan juga, ini harus diperbesar. Ini PCB-nya, ini diagramnya. MOSFET. Nah, bagian MOSFET ada 6 channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tiga titik yang menuju trafo. 1, 2, 3. Ini tegangan negatif, semua 3 MOSFET dapat negatif. Kemudian 3 MOSFET atas dapat positif semua. Dan di drive secara individu, saling invert. Kemudian yang atas bagian feedback control ini belum dibuat codingnya,
Jadi ada dioda bridge, ini dari tegangan AC masuk disearahkan DC, kemudian dipakai resistor tegangan pembagi supaya tegangannya turun untuk masuk microcontroller. Pembacaannya sekitar 1,6 volt. Jadi kalau di sini 1,6 volt, kemudian tegangan AC-nya naik, pasti naik 1,7. Nah, di situ MOSFET akan menurunkan kinerjanya supaya tetap di 1,6 atau terukur di input 220 volt. Tergantung 3 phase yang 380 atau yang 400 volt. Untuk satu trafo 3 phase itu tetap 220. Tetap 220, kalau di seri jadi 440 atau 380. Tergantung nanti 3 phase-nya yang mau berapa volt. Ini diagram MOSFET. Terus ini PCB-nya microcontroller. Nah, ini driver optocoupler TLP250. Ini ada 6 channel. 6 channel masing-masing output dari microcontroller ESP32. 1 2 3 4 5 6 channel, 6 MOSFET. Untuk codingnya menggunakan bootloader Arduino. Nanti kita lihat hasilnya aja. Oke, sekian untuk dokumentasi di project 3 phase. Terima kasih.